wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Putra Effendi dari kelompok 3 berlaku sebagai moderator membantu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas topik mengenai perbedaan pendekatan ekonomi dan sosiologi ekonomi. Saksikan terus videonya agar teman-teman semua memahami isi materi kita pada hari ini. Untuk materi pertama itu mengenai konsep aktor yang akan dibahas oleh rekan saya Wahida Rahma. Kepada Wahida Rahma dipersilakan. Di sini saya Wahida Rahma akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep aktor. Titik tolak analisis ekonomi adalah individu. Pendekatan individu dalam analisis ekonomi berakal dari utilitarianisme dan ekonomi politik Inggris. Apa maksudnya? Utilitarianisme mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk yang rasional, senantiasa menghitung dan membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi, dan mengurangi penderitaan atau menekan biaya. Berbeda dengan dalam mendiskusikan individu, sosiologi mengarahkan perhatiannya pada aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu aktor dalam suatu interaksi atau dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan aktor dalam suatu interaksi dan aktor dalam masyarakat? Maksud aktor dalam suatu interaksi adalah individu yang terlibat dalam suatu interaksi dengan individu atau beberapa kelompok individu lainnya. Pada tataran ini, individu dilihat sebagai aktor yang kreatif dalam menciptakan, mempertahankan, dan merubah dunianya pada saat interaksi berlangsung. Sebab itu dapat ditegaskan bahwa aktor dalam sosiologi tidak bisa dilihat sebagai individu itu sendiri, tetapi individu yang dihubungkan atau dikaitkan dengan individu lainnya, baik individu sebagai perorangan atau dalam kelompok masyarakat. Penjelasan tersebut perlu diingat sekali lagi bahwa tindakan aktor yang menjadi perhatian sosiologi adalah tindakan aktor yang berkaitan dengan seperti apa yang telah dikemukakan oleh Max Weber dalam Ekonomi dan Society. Tindakan aktor dinyatakan sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada tujuan tertentu. Formulasi Weber tersebut menegaskan perbedaan antara ekonomi dan sosiologi. Yang pertama mengasumsikan bahwa aktor tidak dihubungkan dengan aktor lain, sedangkan yang disebut terakhir mengasumsikan bahwa aktor dihubungkan dengan dan dipengaruhi oleh aktor lain. Sekian dari saya kembalikan. Materi kedua mengenai konsep tindakan ekonomi yang akan dibahas oleh rekan saya, Anissa Rahmi. Kepada Anissa Rahmi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya yaitu mengenai konsep tindakan ekonomi. Di dalam ekonomi, aktor diasumsikan mempunyai seperangkat pilihan dan preferensi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan yang dilakukan oleh aktor bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan individu dan keuntungan perusahaan. Tindakan tersebut dipandang rasional secara ekonomi, sedangkan sosiologi melihat beberapa kemungkinan tipe tindakan ekonomi. Kembali kepada Weber, tindakan ekonomi dapat berupa rasional, tradisional, dan spekulatif irasional. Tindakan ekonomi rasional di sini individu mempertimbangkan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada. Contohnya, seorang pedagang melihat di suatu daerah yang sedang berkembang terdapat peluang pendirian toko swalayan. Peluang tersebut dilihat prospektif memiliki masa depan yang baik dengan beberapa alasan, yaitu penduduknya banyak, pasar tidak ada, hanya ada beberapa toko kecil. Dari tindakan pedagang tersebut dipandang rasional. Tindakan ekonomi rasional menjadi perhatian baik ekonomi maupun sosiologi. Selanjutnya, tindakan ekonomi tradisional bersumber dari tradisi atau konvensi. Contohnya pertukaran hadiah di antara sesama komunitas dalam suatu perayaan. Kemudian membawa kado bagi teman yang sedang ulang tahun,
atau memberikan sumbangan untuk penyelenggaraan acara perkawinan kerabat, merupakan suatu bentuk pertukaran yang dipandang sebagai suatu tindakan ekonomi. Kemudian selanjutnya tindakan ekonomi spekulatif irasional merupakan tindakan berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrumen yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai. Contoh, kita juga banyak membaca di media cetak atau mendengar di berbagai media elektronik tentang penggandaan uang melalui kekuatan paranormal. Jika media menyampaikan hal tersebut, isi beritanya adalah korban melaporkan pada pihak berwajib karena penipuan. Ternyata korban penipuan tersebut berasal dari berbagai latar belakang menurut jenis pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Dalam perspektif sosiologi, korban melakukan tindakan ekonomi yang spekulatif irasional. Karena uang tidak bisa digandakan lewat apapun juga. Sampai sekarang belum ada teknologi yang dapat menggandakan uang kecuali pemalsuan uang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi ketiga mengenai hambatan pada tindakan ekonomi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Oriza Sativa. Kepada Oriza Sativa dipersilakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Oriza Sativa. Di sini akan membawakan materi yang ketiga, yaitu hambatan dalam tindakan ekonomi. Berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman semua, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Dalam pandangan ekonomi, seperti yang telah disinggung oleh beberapa rekan saya sebelumnya, tindakan ekonomi dibatasi oleh selera dan kelangkaan sumber daya, termasuk teknologi. Dengan demikian, secara prinsip, sekali hal tersebut dikenal, maka mudah untuk memprediksi tingkah laku aktor. Karena ekonomi selalu memaksimalkan pemanfaatan dan keuntungan, sedangkan sosiologi lebih memperhatikan tidak hanya pengaruh kelangkaan sumber daya, tetapi juga aktor-aktor lain yang akan memudahkan, memperlancar, menghambat, dan membatasi tindakan ekonomi dalam pasar. Seperti yang telah dijelaskan di atas juga, bahwa sebelumnya juga, bahwa tindakan ekonomi biasanya tidak berada di ruang hampa, tetapi dalam suatu ruang yang tidak melibatkan hubungan sosial dengan orang atau kelompok lain. Tapi pada umumnya, sebuah tindakan ekonomi terjadi dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain. Oleh sebab itu, tindakan ekonomi dapat berlangsung dengan melibatkan kerjasama, kepercayaan, dan jaringan. Atau sebaliknya, suatu tindakan ekonomi dapat menghasilkan perselisihan, ketidakpercayaan, dan pemutusan hubungan. Misalnya, seorang pengrajin tembikar di Galo Gandang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, memiliki hubungan bisnis dengan seorang pedagang tembikar. Ternyata hubungan tersebut tidak hanya sekedar hubungan ekonomi, yaitu hubungan yang berkait dengan respon stimuli pasar aksi reaksi, penawaran permintaan atas suatu produk. Tetapi lebih jauh lagi, berkembang menjadi hubungan sosial. Misalnya, pada menjelang Lebaran, pengrajin tembikar memperoleh hadiah lebaran dari pedagang tembikar, atau ketika pengrajin tersebut memerlukan uang segera, maka tumpuan harapannya untuk pelepas uang itu adalah pedagang. Hubungan seperti ini membentuk hubungan patron-klien, hubungan induk semang dengan anak semang. Konsekuensinya adalah penghambat pedagang lain untuk membeli hasil kerajinan dari seorang pengrajin yang telah punya patron. Ada baiknya kita ambil contoh lain. Pada umumnya, perselisihan dalam dunia bisnis bersumber dari ketidakmampuan mempertahankan atau menjaga kepercayaan yang dimiliki dari suatu pihak kepada pihak lain. Ketika kepercayaan dirusak, maka pemberi kepercayaan merasa kecewa. Jika hal tersebut menyebabkan kerugian, maka ia akan berujung pada perselisihan. Apabila suatu perselisihan telah terjadi, maka akan menghambat terjadinya tindakan ekonomi. Karena kepercayaan akan melibatkan jaringan untuk turut serta dalam menghadapi kasus yang sedang dihadapinya. Dampak selanjutnya adalah ruang gerak suatu tindakan ekonomi dari penerima kepercayaan akan menyempit, bahkan tidak jarang menjadi tertutup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekurang dan lebih, saya mohon maaf, saya kembalikan.
Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai hubungan ekonomi dan masyarakat. Itu akan dibahas oleh rekan saya, Ananda Farisa. Kepada Ananda Farisa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Farisa dengan BP 2010812005 akan membacakan materi selanjutnya yaitu hubungan ekonomi dan masyarakat. Pusat perhatian dari kajian para ekonom adalah pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi itu sendiri. Sedangkan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang di luar. Dia dipandang sebagai sesuatu yang telah ada atau given. Sebaliknya, sosiolog memandang ekonomi sebagai bagian integral dari masyarakat. Oleh sebab itu, sosiolog tidak terbiasa melihat kenyataan dengan melakukan categoris paribus terhadap faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadap suatu kenyataan sosial. Tetapi sebaliknya, sosiolog terbiasa melihat kenyataan secara holistik, melihat kenyataan saling kait-mengait antar berbagai faktor. Dengan demikian, sosiologi ekonomi selalu memusatkan perhatian pada yang pertama yaitu analisis sosiologis terhadap proses ekonomi. Misalnya, proses pembentukan harga antara pelaku ekonomi, proses terbentuknya kepercayaan dalam suatu tindakan ekonomi, atau proses terjadinya perselisihan dalam tindakan ekonomi. Yang kedua yaitu analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, seperti hubungan antara ekonomi dan agama, pendidikan, stratifikasi sosial, demokrasi, ataupun politik. Yang ketiga yaitu studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat. Contohnya, semangat kewirausahaan di kalangan santri, kapital budaya atau kultural kapital pada masyarakat nelayan, atau etos kerja di kalangan pekerja tambang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi kelima mengenai tujuan analisis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Atika Putri Saestu. Kepada Atika Putri Saestu dipersilahkan. Baiklah, saya Atika Putri Saestu, BP 2010811111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara ekonomi dengan sosiologi ekonomi, di mana saya akan menjelaskan di sini mengenai dari sisi tujuan analisisnya, yang mana ekonomi ini lebih cenderung melakukan prediksi dan eksplanasi, dan sangat sedikit membuat deskripsi. Artinya, dalam analisis ekonomi lebih cenderung melakukan ramalan tentang masa depan, dengan membentang kemungkinan kecenderungan yang akan terjadi serta menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Sedangkan dalam sisi sosiologi lebih cenderung kepada deskripsi dan eksplanasi dan sangat jarang untuk melakukan prediksi. Dengan kata lain, dalam analisis sosiologi lebih menekankan pada kedalaman suatu fenomena secara kualitas, apa yang ada di balik kenyataan dan melihat tembus terhadap realitas yang ada. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi terakhir, yaitu mengenai penerapan metode yang akan dibahas oleh rekan saya, Tamara Adelia. Kepada Tamara Adelia dipersilakan. Baiklah, saya Tamara Adelia akan melanjutkan materi mengenai penerapan mode, yang mana ekonomi terlalu menekankan prediksi. Maka, metode yang cocok dengan itu adalah metode yang ditujukan untuk penerapan hipotesa dan penggunaan model-model dalam bentuk matematik. Oleh karena itu, ekonom sering menggunakan data resmi atau dikenal dengan data sekunder dan tidak mempunyai data sendiri. Sedangkan sosiologi lebih sering menggunakan beberapa metode yang berbeda satu sama lain, seperti hermeneutik, etnografi, dan fenomenologi, termasuk metode historis dan perbandingan. Jadi, para sosiolog lebih sering mencari data sendiri di lapangan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai topik perbedaan pendekatan ekonomi dan sosiologi ekonomi. Semoga teman-teman semua yang menonton dapat memahami materi kita, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.